Pada video kali ini saya akan bahas tentang sebuah pegas yang disusun secara seri. Nah, bagaimana persamaan untuk menggantikan pegas yang di seri tersebut menjadi satu pegas. Jadi seperti ini konsepnya. Ini ada dua pegas yang digantung. Nah, kita cari dua pegas ini kita jadikan satu pegas, dan bagaimana cara merubahnya dari satu pegas menjadi dua pegas. Dari dua pegas menjadi satu pegas, sehingga persoalannya bisa lebih sederhana kalau sistemnya banyak. Nah, arti dari dua pegas dijadikan dengan satu pegas itu adalah ekuivalennya. Jadi pegas yang ini itu ekuivalen atau sama dengan kedua pegas ini. Artinya adalah ketika dikenai beban yang sama, ini bisa digantung sebuah bandul dengan massa yang sama, baik yang dua pegas maupun satu pegas ini, itu dua-duanya akan memiliki perpanjangan yang sama. Jadi memanjangnya itu sama antara yang dua pegas dengan satu pegas. Nah, itu kita namakan dengan ekuivalennya atau sama. Ini adalah diagram gayanya. Jadi ini tadi dua pegas K1 K2. Ini adalah diagram gayanya, berarti yang K1 ketika dikenai beban F itu akan mengalami pertambahan panjang sepanjang X. Nah, berarti masing-masing pegas ini akan terkena gaya F. Nah, bagi pegas 1 itu ketika dikenai gaya F itu akan memanjang sepanjang X1. Nah, begitu juga dengan pegas 2, ketika dikenai beban F ini dia akan memanjang sepanjang X2. Nah, dengan demikian X ini adalah perpanjangan total, yaitu X1 ditambah dengan X2. Perpanjangan dari pegas 1 ditambah dengan perpanjangan dari pegas 2. Nah, ketika 2 ini kita ganti dengan satu pegas, maka akan menjadi seperti ini. Ketika dikenai beban yang sama, yaitu F, dia akan memanjang X totalnya, X dari satu pegas ini. Nah, dari diagram gaya ini berarti yang ekuivalen yang satu pegas ini persamaannya adalah sebagai berikut, di mana F itu adalah K ekuivalen kalikan X-nya ini. Sedangkan yang ketika dua pegas berarti untuk yang pegas 1 F itu sama dengan K1 kali X1, kekakuan dari pegas 1 kalikan dengan perpanjangan X1. Sedangkan untuk yang pegas 2 itu adalah X2 K2, kekakuan dari pegas 2 dikalikan dengan perpanjangan dari pegas 2. Nah, kita akan mencari persamaannya K ekuivalen ini bagaimana rumusnya. Nah, berikut ini adalah cara mencari rumusnya. Ketika ini ekuivalen, K ekuivalen ini adalah sama dengan yang ini, dua pegas, maka perpanjangannya akan sama. Kayak definisi tadi ya, perpanjangannya itu akan sama ketika ekuivalen. Nah, ketika sama ya kita bisa samakan bahwa X akibat dua pegas itu sama dengan X dari kedua pegas itu akan sama dengan X dari K ekuivalen, pegas dari ekuivalennya. Nah, sedangkan X yang ini, yang dua pegas itu berarti adalah penjumlahan dari perpanjangan dari pegas 1, X1, dan perpanjangan dari pegas 2 atau X2. Nah, X1 tambah X2 itu berarti sama dengan X yang ekuivalen. X yang ekuivalen adalah F dibagi dengan K ekuivalennya. F dibagi K ekuivalen. Nah, sedangkan X1 itu adalah F dibagi dengan ini. X1 adalah F dibagi dengan K1, X2 adalah F dibagi dengan K2, sama dengan F dibagi dengan K ekuivalennya. Sehingga ini bisa kita coret F-nya, berarti 1 K ekuivalen sama dengan 1 K1 tambah 1 K2. Nah, ini berkebalikan dengan ini ya. Rumus yang kalau kita pakai resistor, ini kan berarti kalau pakai resistor yang elektrik itu dia adalah paralel. Nah, untuk pegas berarti ini adalah berlaku untuk yang serinya. Nah, sebagai contoh, ini ketika K1 itu adalah 2 Newton per meter, kemudian K2 ini adalah 3 Newton per meter, maka berapa K ekuivalennya? Nah, ini kita penjumlahkan, 1 K ekuivalen sama dengan 1 K1 plus 1 K2, ini dikalikan, ini K2 plus K1, berarti K ekuivalennya itu adalah K1 kalikan K2 dibagi dengan K1 plus K2. Ini kita langsung masukkan dari rumus ini. Berarti
K1 kalikan K2, 2 kalikan 3 dibagi dengan K1 plus K2, 2 ditambah dengan 3 berarti 5, 6 per 5 berarti 1,2 Newton per meter. Nah, dengan demikian K ekuivalennya ketika disusun dengan seri suatu pegas itu nilai K ekuivalennya itu akan lebih kecil dibanding dengan K terkecilnya. Maksudnya ketika K1 nya itu 2, ini 2, ini 3, berarti K ekuivalennya itu lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari K yang terkecil. K terkecilnya adalah 2, berarti K ekuivalennya itu akan kurang dari yang 2, K1 nya. Ketika ini ada 2 Newton per meter, ini 3 Newton per meter, maka K ekuivalennya itu adalah 1,2. Jadi 1,2 kan lebih kecil dari 2. Nah, ini berarti kalau kita suatu pegas kita hubungan dengan seri itu kekakuannya akan lebih kecil dari K terkecilnya. Nah, itu adalah hukum untuk pegas disusun dengan seri. Ini adalah contoh yang ini pegas disusun seri. Nah, teori ini kita bisa aplikasikan dengan sistem sebagai berikut. Jadi ada cantilever beam, kemudian di ujungnya kita kasih dengan pegas, kemudian kasih massa. Berarti di sini terkena gaya. Nah, ini akan kita ganti. Ini kan bisa kita analisis sebagai dua pegas, di mana pegas 1 adalah K1, pegas 2 adalah K2. Kekakuannya K1, kekakuannya K2. Nah, yang K1 ini adalah milik dari cantilever beam. Sedangkan K2 ini adalah miliknya pegas. Nah, ini kita bisa anggap seperti ini. Jadi cantilever beam memiliki itu sebagai pegas 1, sedangkan pegas 2 ya tetap sebagai pegas. Nah, ketika ini ada 2 cantilever beam dan pegas, ini dan ini, itu bisa kita jadikan satu, yaitu K ekuivalennya. Nah, ini seperti apa caranya? Ini caranya sebagai berikut. Kemudian kalau kita bisa membuat K ekuivalennya atau bisa menghitung K ekuivalennya, maka kita bisa menghitung natural frekuensinya. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita harus mereview tentang cantilever beam, dimana ketika ada sebuah cantilever beam panjangnya L, kemudian ini ada gaya F di ujungnya, tepat di ujung, maka pada cantilever beam itu akan mengalami defleksi. Nah, dimana panjang defleksinya dari kondisi awal ke kondisi akhirnya ini adalah delta. Nah, kalau dibuka rumus tentang cantilever beam, defleksinya itu atau deltanya ini dirumuskan dengan gaya kalikan L pangkat 3, panjangnya L pangkat 3 dibagi dengan 3 EI. Nah, E itu apa? E itu apa? Kita review sedikit. E itu adalah modulus elastisitas. Artinya, ini adalah kondisi linear hubungan antara stress dan strain. Stress itu adalah satuannya itu seperti tekanan, yaitu Newton per milimeter persegi atau Newton per meter persegi. Sedangkan strain itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya, delta L per L0. Nah, sehingga yang strain ini adalah tidak memiliki satuan, sedangkan stress itu satuannya Newton per milimeter persegi atau Newton per meter persegi, sama aja. Atau kita ganti meter aja lah biar enak. Newton per meter persegi. Nah, kondisi material ini anggap aja ini adalah uji tarik ya, berarti ini kita ketarik kemudian memanjang, maka akan ada hubungan yang linear sebelum yang non linear. Itu yang hubungan yang linearnya itu berarti disebut dengan modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas adalah kemiringan atau slope dari kurva ini, sehingga slope itu adalah stressnya ini dibagi dengan strain. Ketika strainnya itu tidak memiliki satuan, maka satuan dari modulus elastisitas itu adalah satuan stress itu sendiri, yaitu Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter persegi itu adalah Pascal. Nah, untuk menghafalkannya beberapa satuan tekanan atau satuan stres itu seperti ini. 1 bar itu kan sama dengan 1 atmosfer, itu sama dengan 14,7 psi, itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 100.000 Pascal. Nah, ini untuk menghafalkan. Itu adalah untuk yang modulus elastisitas. Sekarang kita
mereview sedikit tentang I. I itu apa? I itu adalah area moment of inertia. Nah, ingat ini tidak sama dengan mass moment of inertia ya, berbeda. Area dengan mass moment, area dengan massa. Atau kalau dalam gerakan berputar ini adalah rotasional inersia, inersia dalam arah rotasi. Ini berbeda, sama-sama inersianya tetapi maknanya berbeda. Nah, untuk yang ini yang kita bahas di sini, untuk yang ini dia adalah I-nya itu adalah I area, area moment of inertia. Nah, untuk yang batang berbentuk persegi panjang itu I-nya itu adalah B, tebalnya dikalikan dengan tingginya pangkat 3. Sehingga satuannya adalah meter pangkat 4. Nah, sedangkan ini mass moment of inertia atau rotational inertia, contohnya ini ada sebuah silinder, itu ketika berputar searah jarum jam maka akan muncul inersia rotasi yaitu berlawan arah jarum jam. Nah, ini kita simbolkan J untuk membedakan dengan yang I yang ini. Kadang di buku lain juga ada, tetap ini menyimbolkan I-nya. Tapi ini untuk kali ini kita bedakan supaya lebih jelas. Nah, untuk silinder J-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Ini seperti yang video-video sebelumnya. Sehingga satuan untuk yang rotational inertia atau mass moment of inertia itu adalah kilogram meter persegi. Berbeda dengan yang area moment of inertia itu meter pangkat 4. Ini untuk mengingat-ingat saja. Oke, sekarang kita bahas bagaimana K ekuivalennya. Nah, K1 itu adalah miliknya dari beam, sedangkan rumus di beam adalah ini defleksi, itu bisa kita simbolkan dengan X. X-nya ini, panjang defleksinya ini adalah FL pangkat 3 dibagi dengan 3EI. Nah, ini X, FL pangkat 3 dibagi dengan 3EI. Nah, delta ini kita simbolkan X, sehingga X-nya sama dengan FL pangkat 3 dibagi dengan 3EI. Sehingga kan kita mau mencari hubungan ini, mencari K1-nya. Kan rumusnya F sama dengan K kalikan X. Nah, ini berarti K-nya itu adalah, K-nya beam itu adalah tinggal dibalik. Ini dipindah sini, berarti 3EI dibagi dengan L pangkat 3 kalikan X. Nah, ini adalah K1-nya atau K miliknya cantilever beam. Nah, sehingga sesuai dengan tadi rumus ini, bahwa K ekuivalen adalah K1 kalikan K2 dibagi dengan K1 plus K2. Berarti ini K1 kalikan K2 dibagi dengan K1 plus K2, dimana K1 itu adalah miliknya beam, berarti ini K1-nya adalah ini, kemudian K2-nya ini, K2 adalah miliknya dari pegas, berarti tetap K. K1 kalikan K dibagi dengan K1 plus K. Kita masukkan di substitusi, berarti K ekuivalennya itu adalah 3EI dibagi dengan L pangkat 3 kalikan K, K punyanya pegas, dibagi dengan 3EI bagi L pangkat 3 plus K. Nah, dengan demikian natural frekuensinya adalah akar K per M. Kita menggunakan yang K ekuivalennya yaitu 3EI per L pangkat 3 kalikan K, K punyanya pegas, ini dibagi dengan M. M-nya itu yang apa? Oh, berarti ini udah tidak ada ini. Sorry, ini salah. Ya, M-nya tetap M. Bener ya. Sorry, benar. Ini bener. Ini kan bagi M. Nah, ini kan masih memunculkan ini. K ekuivalennya adalah ini di bener nih. 3EI bagi L pangkat 3 ditambah dengan K. Karena K-nya adalah ini. Ini adalah K-nya, kemudian dibagi dengan M. M-nya ini. Nah, ini adalah frekuensi natural dari sistem. Oke, sekian pembahasan kita tentang pegas disusun seri. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang pegas disusun secara paralel. Terima kasih.